Jadi cerita pertama dalam kitab ini diceritakan oleh Ibnu Qudamah tentang taubatnya seorang laki-laki pemabuk. Laki-laki yang tukang mabuk. Pada saat itu cerita ini diceritakan oleh sahabat Bakron bin Ahmad. Beliau mendengar dari sahabat Yusuf bin Husain. Suatu ketika sahabat Yusuf bin Husain itu bersama dengan Bin Nun berada di pinggiran sungai. Melihat ada sosok kalajengking yang besarnya itu luar biasa. Jadi pertama kali melihat kalajengking yang besarnya seperti itu. Maring ngono kalajengking itu didatangi seekor kodok. Kalajengkingnya naik kendaraan berupa kodok. Naik kendaraan. Di suatu tempat ditemukan seorang laki-laki pemabuk yang sedang tidur. Di dalam kersane Gusti Allah ada seekor ular yang sedang merayap begitu, mulai dari pusarnya sampai dadanya mau menginjak di telinganya, mau masuk di telinganya. Di dalam kersane Gusti Allah diselamatkan oleh Allah melalui jalan kalajengking itu, skorpion. Nah, akhirnya ularnya dibunuh oleh kalajengking. Begitu ularnya dibunuh, kalajengking sama kodok, ya, kalajengkingnya itu kembali ke tempatnya kodok terus pulang. Akhirnya laki-laki pemabuk itu dibangunkan oleh Bin-Nun. Dibangunkan cerita bahwa kamu tadi hampir saja mati gara-gara digigit ular. Akhirnya langsung taubat. Laki-laki itu mengatakan, Masya Allah, begitu luasnya pengampunan Allah, bahkan orang yang selalu bermaksiat kepadanya itu ditolong. Bagaimana kalau seandainya, apalagi orang yang selalu taat, selalu beribadah kepada Allah, yang maksiat saja ditolong, itu juga termasuk keutamaan daripada umat Nabi Muhammad. Nabi Adam itu kan sampai iri kan, diceritakan itu. Nabi Adam itu iri, diantaranya salah satunya iri kepada umat Nabi Muhammad itu adalah Nabi Adam alaihissalam itu punya kesalahan satu, langsung dibalas ketika itu, ya kan? Nabi Adam makan buah khuldi, larangan Allah, dibalas oleh Allah, langsung diusir dari surga kan, diturunkan ke bumi. Nabi Adam, umatnya Nabi Muhammad loh, tiap hari, tiap detik, tiap jam, tiap menit ya mungkin, naudzubillah min dzalik, bermaksiat kepada Allah. Tapi Allah tidak membalas langsung. Coba bayangin. Yang kedua, Nabi Adam itu juga iri. Nabi Adam begitu melakukan kesalahan satu, selain diusir dari surga, Nabi Adam ditelanjangin. Bener gak? Gak ada busana yang menempel sama sekali di Nabi Adam itu. Artinya Nabi Adam sangat iri. Ketika berbuat salah satu, beliau langsung ditelanjangin. Nah, umatnya Nabi Adam yang ngebuka aurat, ya kan? Yang tiap hari telanjang tuh di jalanan itu, PSK mohon maaf itu. Wanita-wanita murahan, laki-lakinya apa namanya, gigolo itu. Ya kan? Maksiat dengan bertelanjang, tapi sama Allah dikasih pakaian itu. Ya kan, nggak ada ceritanya kan? PSK moro-moro terus diadab oleh Allah, besoknya nggak punya pakaian. Ada ceritanya. Itu luar biasa. Nabi Adam maksiat dengan menggunakan pakaian, dihilangkan pakaiannya. Umat Nabi Muhammad maksiat dengan menggunakan maksiat tanpa menggunakan pakaian, malah dikasih pakaian. Nabi Adam maksiat dengan menggunakan pakaian, tapi dibalas dengan dihilangkan pakaiannya. Umatnya Nabi Muhammad maksiat tidak menggunakan pakaian, tapi dikasih pakaian sama Allah. Itu bukan karena hebatnya orangnya, tapi memang keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bon, itu ya cerita yang pertama. Jadi ceritanya dibuka. Kalau kalian mau tahu kenapa sih ceritanya ini dalam kitab ini dibuka dengan sosok pemabuk yang diampuni oleh Allah.
Nah, ini apa namanya mengindikasikan Kiai Musonif ini bahwa ampunan Allah itu sangat luas. Tujuannya bukan untuk kita ya santai aja lah maksiat yang diampuni sama Allah, bukan. Tapi tujuannya adalah bagaimana cara kita berusaha agar supaya, mohon maaf, umur kita sebelum diambil oleh Allah, sebelum diangkat oleh Allah, tobat kita diterima dulu. Mohon maaf ini, kalau seandainya laki-laki tadi mati disebab digigit ular, itu kan matinya kan bukan husnul khotimah tapi su'ul khotimah. Nah, kita yang sulit itu mencari begitu. Santai aja lah, tobat aja diterima, nyantai aja, sudah maksiat terus, nanti kalau mau mati tobat. Nah, belum mati udah belum tobat udah mati duluan, ini kan yang ditakuti. Yang kedua, wala tayasu, tidak boleh putus asa. Tidak boleh putus asa. Jadi kalau seandainya diibaratkan dosa kita sebesar gunung, maka maafnya Allah itu sebesar lautan. Seluas lautan. Itu kenapa pada bab ini hal yang pertama diceritakan oleh Kiai Musonif adalah bisa cerita tentang tobatnya seorang laki-laki pemabuk yang akhirnya setelah kejadian begitu dia langsung, wallahi demi Allah, katanya saya tidak akan ke desa, saya akan mengumbara di hutan. Itu luar biasanya. Saking pengennya terus beribadah kepada Allah, menghindari keramaian manusia, sampai memilih hidup di hutan pun.